Ada Blue Mosque itu ya, Ustaz? Iya. Nah, Blue Mosque itu nyambung nggak sih, Ustaz? Iya, bedanya Blue Mosque sama Hagia Iya, Sophia ini makanya. apa? Ustaz? Beda bangunan. Kalau Iya, beda bangunan. Kalau Blue Mosque, kalau Hagia Sophia tadi ya. Kalau Blue Mosque itu dia yang tadinya itu istananya Kekaisaran Konstantin, Romawi Bizantium, dirubah menjadi masjid. Oh, yang Blue Mosque itu Blue sejarahnya. Mosque, ya, oleh Sultan Oh, Ahmed. istana. Cucu dari Sultan Sulaiman ya. Nah, jadi beliau membangun itu menjadi masjid. Kala itu ya, wah ini kok mubazir banget ya, di sini ada masjid, di sini ada masjid. Kala itu nggak cukup, begitu. Jadi Hagia Sophia yang sudah menjadi masjid itu kalau setiap sholat luber. Jadi kasihan kalau mau begini-begini, akhirnya beliau buatkan juga masjid. Extension lah ceritanya. Ya, gitu. Karena Hagia Sophia jadi museum, maka ini tetap masjid. Kalau itu jadi museum kan di zamannya Kemal Atatürk. Zamannya Kemal Atatürk. Ya, Karena 1934. bapak sekulerisme. Ya, dia seolah ingin menghilangkan kesan Islam, sejarah Islam gitu, untuk mendukung legitimasi dia gitu kan, karena lawannya dia di situ. Ya. Gitu. Nah, itu yang menariknya kemarin ya itu yang dikunjungi oleh Erdogan, bukan makamnya Kemal Atatürk gitu kan, walaupun setelah itu dia mengunjungi kan datang juga tuh ke makamnya, cuman lain pesannya. Begitu dia datang ke makam Sultan Al-Fatih itu nampak tawaduk sekali gitu kan, tapi begitu datang ke Atatürk dia datangnya jalannya juga sudah lain, beda, membacakan sesuatu yang jelas. Semangat ya. Terlalu semangat. Karena semangat tadi kopinya tumpah. Iya. Oh, oke. Mantap. Saya belum. Hagia Sophia itu bangunan yang memang menjadi saksi panjang sejarah gitu. Makanya oleh pemerintah Turki juga. Bangunan yang sekarang itu bangunan dari 557 Masehi ya, kalau tidak salah ya. Dulu pernah terbakar ya, Ustaz? Pernah ketika ada kerusuhan Nika namanya. Itu sampai hancur. Akhirnya diratakan dengan tanah oleh Justinianus ya. Kekaisaran di masanya itu. Dibangun lagi. Jadi bukan bangunan dari zamannya Konstantin, bukan. Bukan dari 324 Masehi. Tapi di 557 Masehi itu dibangun ya. Sebelumnya udah ada bangunan tapi karena kerusuhan itu jadi runtuh gitu. Dibangun lagi oleh. Nah, kalau 557 berarti ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ngirim utusan tahun 620 kurang lebih. Iya. Dari Madinah ke Konstantin, ke Romawi kan dibaca sama Heraklius gitu. Nah, itu bangunan yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan itu. Jadi Heraklius itu posisinya di situ. Di depannya. Membaca suratnya Rasul. Membaca suratnya Rasul di istananya. Di depannya, di istana yang Jadi sekarang jadi masjid Blue itu. Mosque itu. Cuman kan bangunan itu sudah tidak ada. Bangunan yang lain juga sudah banyak yang tidak ada. Yang dari masa itu gitu. Nah, yang masih berdiri tegak Hagia Sophia. Terus yang makam siapa, Ustaz? Ada kita kalau agak jauh sedikit tuh ada Sahabat makam sahabat Abu Ayyub. Ya, kalau Abu Ayyub Al-Ansari itu memang beliau pejuang ya, artinya mujahid yang selalu ada di garis depan. Nah, ketika zamannya Muawiyah kalau tidak salah, di saat kaum muslimin itu sudah mampu meringsek masuk ke daerah Romawi, nah itu beliau pingin merealisasikan hadis Nabi itu. Bahwa latuf tahanna al-Konstantiniyah gitu kan, Konstantinopel akan dibuka dan sebaik-baik yang membuka adalah sebaik-baik panglima dan sebaik-baik prajurit gitu. Nah, beliau pingin itu. Jadi beliau pesan kalau saya meninggal kubur di garis terdepan. Nah, dikuburlah di garis terdepan yang sekarang masuk dalam kota Istanbul. Kalau dulu memang belum masuk kota Konstantin, karena Konstantin itu yang di dalam kompleks. Kalau ada petanya itu seperti kuku gitu ya, di ujung tanduk emas itu. Nah, hanya itu aja memang dalam komplek benteng. Komplek benteng. Tapi itu udah nempel sekali. Artinya dari zaman 730 berarti itu sudah sahabat itu Islam itu sudah berkuasa di sana, karena itu kurang lebih tahun 700 ya. Tahun 700 sudah bisa sampai ke sana. Artinya kurang lebih sekitar 70 tahun. Iya, 70 tahun. Nah, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam nah, itu sudah sampai ke sana gitu. Jaraknya kayak kita Indonesia 75 tahun kan. Iya. Besok ini kan. Iya, 75 tahun. Berarti kan sebenarnya nggak lama-lama banget gitu. Tapi itu sudah dari Madinah
yang tadinya kecil sudah mampu untuk mendekat ke arah pusat kekuasaannya. Yang Bizantium, Iya, Romawi Romawi Timur yang menguasai dunia gitu. Iya. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Saya itu kan belum pernah ke Turki ya. Ya. Selain kayak tadi Hagia Sophia. Sophia, apa situs-situs atau peradaban apa lagi yang bisa menceritakan banyak gitu loh. Kalau cerita dari para nabi memang tidak sebanyak di Syam atau di Jazirah Arab ya. Tapi cerita kekhalifahan terkini atau terakhir ya dari Turki Ottoman banyak. Karena Turki Ottoman itu juga menarik ya. Yang membawa Ertuğrul ya. Ertuğrul itu sebenarnya dia itu terusir dari negerinya. Ketika kala itu di 1260 umat Islam itu dihebohkan dengan Genghis Khan. Ya, yang merangsek dari Mongol masuk ke arah barat, hampir menghancurkan Baghdad segala macam. Nah itu kampungnya Ertuğrul ini yang termasuk diserang, sehingga mereka harus mengungsi. Maka mereka mengungsinya larinya pasti ke barat dong, bukan ke timur. Orang serangan dari timur kan, ke barat. Sampailah dia di Anatolia namanya. Anatolia itu sekarang bagian Turki, bagian timur itu. Nah, kenapa dia tinggal di situ? Karena pemimpin yang ada di situ itu pemimpin dari Bani Seljuk. Bani Seljuk. Nah, Bani Seljuk itu satu bangsa dengan dia, bahasa kita mungkin sama-sama Melayu gitu. Kalau mereka sama-sama bangsa Turk. Masih keturunan Turki juga. Masih keturunan Turki yang juga. Alp Arslan. Ya. Mantap. Ada, namanya film Turki Ustaz. Apa judulnya? Alp Arslan. Alp Arslan itu salah satu panglima besar yang dimiliki oleh Bani Seljuk. Alp Arslan Karena dia mampu untuk memukul mundur persatuan Eropa yang kala itu menggaung kembali ingin ingin mengadakan perang salib. Gitu. Tapi akhirnya tidak berhasil karena Alp Arslan itu dengan jumlah pasukan yang beliau hanya 20.000 melawan 200.000. Tapi pasukan gabungan tentara salib dari Eropa ini habis semuanya, bahkan raja yang memimpin itu ditangkap oleh dia. Lalu Arslan mengatakan, apa kalau kamu jadi posisi saya, apa yang kamu lakukan ke saya yang ketangkap seperti kamu? Saya akan penggal, saya akan bawa kepalamu, akan saya datangkan ke ini, saya arak ke negeri-negeri. Kata Alp Arslan, saya tidak melakukan itu. Kamu saya bebaskan, kamu saya antar pulang ke rumahmu, gitu ya. Tapi kamu harus bayar dendanya aja. Jadi dibayar sekian emas lah gitu. Karena Alp Arslan ini hobinya bagi-bagi duit ke rakyat. Ke rakyat. Jadi beliau tuh nggak bisa melihat rakyatnya kecuali dikasih. Nah, makanya minta bayar. Dia diarak pulang, tapi ternyata penghinaan yang luar biasa karena diarak pulang oleh musuhnya. Penakluknya gitu. Nah, itu yang menimbulkan dendam juga di antara mereka. Nah, Bani Seljuk ini, kalau kita balik ke Turki tadi, Ertuğrul datang ke sana, itu tadinya hanya sebatas pengungsi. Tapi kan bangsa nomaden sebenarnya. Betul, bangsa nomaden, pindah-pindah gitu kan. Nah, karena terbiasa juga dengan nomaden itu kan, jadi mengungsi pun bukan seperti kita. Kalau kita, tapi tetap namanya dia pindah dari negeri. Nah, begitu dia datang ke sana, diminta untuk dikasih satu tanah di ujung paling barat lagi. Itu langsung batasan juga dengan Romawi kan. Lagi sampai di sana lagi ada perang. Namanya orang datang kan, kayak kita datang namu yang kita datangin lagi punya hajat. Mau nggak mau kan kita bantu. Gitu. Nah, mereka datang langsung suruh bantu. Perang, menang. Perang melawan siapa? Lawan Romawi dari Bani Seljuk ini. Iya, dari Bani Seljuk. Ya. Romawi ini campuran ya, artinya negara-negara Eropa ada sudah banyak kan sana, ada Hungaria, ada Serbian, ada Wallachia, ada macam-macam. Lawan itu mereka menang. Nah, karena menang oleh Sultan Seljuk dia dikasih tanah. Nah, udah tanah tapi ditaruh yang paling barat. Ya, namanya orang dikasih nggak nolak lah. Jadi mana aja dikasih ya terima gitu ya. Diambil walaupun daerahnya itu berbatasan. Nah, yang luar biasa yang ditanamkan Ertuğrul itu kala itu Bani Seljuk sendiri itu perang antar sesama muslim. Berebut kekuasaan. Sultan sana lawan, Sultan sini lawan. Nah, Ertuğrul bilang, kita ini gimana gitu sama anak keturunannya, sama kabilahnya. Kita itu diusir oleh musuh dari daerah jauh sampai ke sini.
kita di sini malah perang sendiri gitu. Padahal Bukan. sama-sama muslim. Sama-sama muslim. Apa kita nggak belajar kita dulu di sana itu Iya. diserang habis-habisan karena kita lemah segala macam. Harusnya apalagi di perbatasan. Timur musuh, barat musuh. Timur dari Genghis Khan, Genghis Khan, Barat dari Romawi. tentara salib, kumpulan segala macam negara yang ada di sini kan. Wah. Nah, itulah yang digedengungkan oleh Ertugrul. Maka kalau ukhuwahnya, ukhuwahnya semata jangan salahkan ini, jangan segala macam. Akhirnya ya itu yang terus sama dia meminta agar siapa kan dia akhirnya menyatukan tuh. Iya. Jadi kampanye dia tentang ukhuwah itu diterima beberapa kabilah. Bersatulah mereka-mereka yang sepakat itu, Iya. mengangkat dia menjadi ketua. Terus dia coba menyusun dengan sangat sederhana, Iya. yang jelas harus didampingi oleh ulama. Gitu. Iya. Akhirnya berjalan berbarengan anaknya Osman, ya. Ulamanya Syekh Menggantikan. Ibnu Arabi itu. Ya, berganti Berganti, di antara satu terus yang lainnya gitu. Iya. Nah, diikuti oleh anak-anaknya segala macam. Nah, akhirnya ya dengan izin Allah Osman 1300 dia justru mampu untuk mendirikan kesultanan. Utsman anaknya Ertugrul. Anaknya Ertugrul. Ya. Cikal bakal Utsmani. Cikal Cikal bakal bakal Utsmani. Utsmani. Disebut Turki Utsmani, ya Utsmannya itu diambil dari ini. Dari putranya. Karena dia Ertugrul. yang kalau Ertugrul dia hanya menggabungkan kabilah-kabilah, dia belum Iya. punya pemerintahan. Osman Iya, dia iya. bikin pemerintahan sederhana sultan, ya. Iya, Dia iya. bikin di Bursa. Nah, balik kita di tempatnya yang perlu kita kunjungi mana? Bursa. Bursa. Lebih enak langsung ngomong. Itu dia tuh. Kita cari Harus tempat diinisiasi. kopi, ya kan? Kopi tapi pindah lokasi. Iya. Lokasi bursa. Kalau udah gini nanggung membayangkan itu. lihat masih bayang. langsung, Bursa sebenarnya nggak terlalu jauh, Sat, ya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kalau di lokasi langsung ini loh. Wah. Iya. Oh, Bursa itu kan tempat banyak kampus kan di sana, Ustaz, ya? Ya. Tapi emang ada peradaban juga di sana, Ustaz, ya? Ya, kalau kita lihat jadi namanya dulu Prusia atau Prusa gitu. Ini kota lama dari zaman Romawi sudah kota besar. Cuman ketika Osman membuat kesultanannya, lalu dia menjadikan itu sebagai ibu kota. Dilanjutkan oleh anaknya Orhan gitu kan. Nah, namanya diganti dengan lahjah mereka gitu kan, Bursa. Itu wilayah yang nyeberang selat bagian Asianya ya. Bursa bagian Iya. Asia dari Turki. Karena Turki itu Eropanya hanya Eropanya Istanbul. Istanbul ke Istanbul. barat ya. Nah, unik memang nanti dari situ ibu kota itu pindah ke namanya Adrianopel. Ya, kota Romawi juga tuh. Di sebelah baratnya Konstantin. Nah, di zamannya Sultan Mehmed I, kakeknya Sultan Al-Fatih dipindahin ke sana. Nah, itu sekarang namanya Edirne. Edirne. Nah, itu juga bagus untuk didatangi. Artinya perjalanannya ke sana dan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantin itu jalannya dari Edirne, bukan dari Bursa. Dari Edirne jalan. Jadi kita napak tilas gitu kan. Yang ngangkat kapal lewat bukit itu Galata namanya. Di mana itu? Di Konstantin, depan Konstantin persis itu ada bukit. Ya. Boleh, kan ada jalan juga tuh dari ujung tempat dulu titik Al-Fatih naikkan kapalnya itu ada jalanan sampai ke atas tuh. Sampai ke bawah lagi. Nah, boleh kita ngerasain Bisa gitu kita kan. tracking gitu. ngerasain geret kapal. Kaki aja. Jalan kaki berat. Kita nggak usah geret kapal. Kita bawa tas ransel aja. Ransel. Waduh, luar biasa. Terus ada itu ya yang di apa namanya yang ada museumnya itu, Ustaz, ya? Museum apa tuh yang di belakang tuh yang kita masuk yang ada Yang mana? Al-Fatih. Yang di mana? Yang di Turki juga, tapi yang dia di belakang kayaknya agak di Hagia Sophia-nya atau bukan gitu. Saya ngeliat ada apa museum apa tuh? Museum Topkapi. Topkapi ya, ada yang ada ini kan, ada apa namanya Saya sih ada belum kesana. Ada ini pedang-pedang sahabat di situ. bukan. Nah, Ya, kalau itu kalau itu di Topkapinya. Topkapi. itu Topkapi, Ya. tapi ada yang ini yang Oh, perang-perang yang itu. ada Oh, cerita ya, audio apa visual. itu ada visual, Itu ya. ada. Bukan di luar, Itu di luar ya? Di luar, Di luar. Beda bangunan itu. Beda bangunan ya? Itu juga bagus sih. Cuman itu kan bukan peninggalan dari zaman dahulu ya. Oh. Museum Ingin dibangun baru. ya dibangun baru ingin menggelorakan bagaimana penaklukan Konstantinopel. Wajib. Tapi dibikin kayak apa sih?
diorama ya. Diorama. Wah, wajib kunjungan ke Turki. nih. Oh, Om Adi kan putranya kuliah situ. Udah Om Edin belum kayaknya. Udah dia. Tapi anak baru Istanbul, jadi pengen denger Belum aja. Ustadz ke bursa. Ada belum aja. Kalau mau lebih lanjut lagi, kita ke tempatnya Alp Arslan. Arslan. Di Gimana zaman itu? Seljuk ya, di seputaran Di situ seputaran semua. situ. Di seputaran situ. Anatolia. Anatolia. Oh iya, datangin Karena sana. belum ke Bursa Ustaz, tapi ke Kapadokia. Kalau Kapadokia. Ini beda soalnya. Kalau tadi kan Sama beda. siapa? Kalau ke Turkinya cuma buat apa? Ke Bursa malah enggak. Tapi kalau Ya Kapadokia, naik balon dulu deh. Saya ke sana malah urusan kerjaan nggak sempat. Itu sekali doang. Tahun depan, tahun depan. sama. Ya lah, Tahun depan, tahun depan. Kita niatin aja. Niatin lah, niatin. Jalanin. Insyaallah ya. Salah. Tapi kita Nah. khususkan Napak tilas ya. Napaktilas sejarah. Iya. Napaktilas sejarah. Kira-kira Tapi dari habis situ- itu kunjungan Wali Songo kan. Nah, hubungan dari Turki sama Wali Songo ini kan yang ngirim kan zaman itu Kesultanan Oh, Utsmani. Utsmani. Nggak Ya. mungkin wali-wali datang sendiri kan. Iya, betul. Harus ada yang ngirim. Iya. Pertama kali kalau kita lihat dari wali itu kan yang kalau kita lihat Maulana Malik Ibrahim itu. Maulana Ya. Ibrahim. Ya, itu kan yang pertama gitu ya. Iya, iya. Beliau itu keturunannya dari Samarkand. Makanya Syekh Samarkandi. Oh. Nah, Lu bukan dari Mesir. beliau bukan dari Mesir, Samarkand. Samarkand. Samarkand itu di daerah Uzbek. Uzbek. Ada kota namanya Samarkand. Samarkand. Nah, kalau kita lihat tahunnya, ya tahun dimana kekhalifahan Turki Utsmani sudah besar, tetapi memang di Samarkand juga sudah ada kesultanan. Gitu. Jadi urutan kaitannya itu pada masa itu kuat untuk arahnya ke pusat gitu ya. Artinya kita tidak berdiri sendiri juga. Iya, iya. Belum lagi kalau kita lihat ada legitimate dari Kesultanan Turki Utsmani kepada beberapa kerajaan Muslim di Indonesia. Nusantara kan, Di Nusantara. Nah, di Nusantara. Yang saat itu memang geloranya adalah gelora persatuan karena dari tahun 1500 kita itu ketika dijajah oleh Portugis. Iya, iya. Portugis itu semangatnya adalah semangat misionaris. Iya. Ya, kalau ada yang sudah datang ke Spanyol atau Portugal, itu ada satu sungai ya yang kala itu melepas ekspedisi mereka. Ya, yang nyampe ke sini siapa namanya itu? Portugis. Kalau Portugis itu Columbus, terus Vasco da Gama, Vasco da Gama. yang lepas ya, Ya. Albert de Queque, ya itu Oh. yang menaklukkan Malaka itu kan, itu misinya bukan misi hanya Sama, sekedar misi berdagang. bukan misi dagang, bukan misi dagang, karena Misionaris. Spanyol Iya. kala itu, Oke. Spanyol di tahun 1500 itu masa dimana mereka itu betul-betul fanatik dengan Katoliknya Katolik. dan betul-betul anti dengan Islamnya. Makanya kan 1499 itu tahun terakhir umat Islam terusir dari tanah Spanyol. Ya Andalusia, nggak ada lagi tuh. Kesultanan terakhir Granada, Ya. nggak jauh kan 1511 masuk ke Malaka, artinya 10 tahun hanya jaraknya. Iya, Mau iya. merangi Artinya lagi Lagi semangatnya. semangatnya untuk memerangi, bukan memerangi apa-apa, memerangi Islam. Itu yang slogan Gold Gospel Glory. Iya, itu kan makanya jalurnya. Nah akhirnya kala itu Islam sudah masuk di beberapa, termasuk Malaka, Ternate, Tidore, terus Demak, ya kan sudah masuk. Akhirnya semangat itu yang menyatukan mereka. Iya, iya. Nah akhirnya suara persatuan itu menggema juga karena di masa itu juga Turki lagi pada puncak kejayaan kejayaan. ketika dipimpin oleh Sulaiman Al-Qanuni kan. Iya, iya. Akhirnya Sulaiman yang mencoba untuk menyatukan negeri-negeri, Mengirim satu akidah, rombongan dakwah, ulama-ulama. banyak. Siap. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah Insya Allah sudah. ya. Turki Wajib hadir wajib. selama Iya. ya udah dibahas di lokasi. Kayak Iya. kita ke Palestina. Siapa yang belum ke Palestina? Iya. Belum semua. Belum. Boleh. Jadi begini nih kita. Kalau Gimana, mau Ustaz? kita bikin yang boleh kalau misalkan kita Turki dulu, ya kan? Nah, Turki dari titik-titiknya tuh kalau bisa dari zamannya Utsman bin Affan. Utsman. Memang yang sudah ekspansi sampai ke sana kan. Oh, Ya, zamannya Utsman bin Affan itu sudah di Turki. sudah. Muawiyah kala menjadi gubernur sana itu sudah mulai ekspansi sampai ke Ekspansi sana ke sana. karena memang sudah letaknya di depan.
Nah nanti kita runut tuh situ tempatnya sampai nanti ke dinasti Bani Abbasiyah itu siapa aja, terus Bani Seljuk terakhir. Kalau Seljuk masih banyak, masih banyak tempat-tempat yang masih kita bisa lihat. Masjid pertama di Turki, jarang orang datang ke sini. Masjid pertama yang dibangun di daerah Anatolia atau di daerah Turki sekarang. Wah itu perlu di masjid yang masih coraknya corak Romawi, karena yang diambil bangunannya, batunya itu dari bangunan istana Romawi yang ada di situ kan. Iya. Wah itu keren, datang ke sana, sholat ke sana, gitu ya. Cerita tentara Seljuk pertama hadir. Iya. Terus kita ke Konya, yang dulu juga kesultanan juga. Iya. Pusatnya Seljuk kalau tidak salah Konya. Ya, awal ibu kota Seljuk. Pusat Kesultanan Seljuk di awal Konya. Terus nanti kita baru melangkah ke Turki Utsmaniyah. Terakhir Jumatan di Hagia Sophia. Masya Allah. Lepas dari situ langsung kita ke Jordan. Jejak para nabi bisa 1 bulan itu. Gong terakhir Jumatan di Aqsa. Masya Allah. Kalau seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu nggak cukup. Nggak cukup. Nah, cari Iya. momen yang begini kan kayak minggu depan itu kan kita banyak libur sebenarnya. Cutinya cuma beberapa hari. Cutinya cuma beberapa hari jadinya. Sebentar untuk bikin begitu. 2 pekan nggak cukup itu kalau langsung Aqsa. Iya. Karena Aqsa Iya. ada Mesir, di Aqsa lagi banyak situs-situs Iya. Nabi kan. Pulang-pulang mantap banget. Tapi kita bikin cukup Insya Allah. 2 minggu. Sebenarnya 10 hari sih bisa, Ustaz. Kalau berangkat Bisa, cuma kurang nikmat. Iya, berangkat misalnya hari Selasa atau Rabu. Kita sholat Jumatnya di sini, terus di Hagia Sophia kan. Pokoknya harus dapat sholat Jumat di Hagia Iya, Sophia Hagia dan Sophia Aqsa. dan Aqsa. Nah, Dan Aqsa. terus kemudian dari situ berapa hari Selasanya atau hari Ahadnya hari Selasanya itu kita udah berangkat ke Aqsa. Karena Aqsa juga nggak bisa lama-lama kan, kalau nggak salah Ustaz ya. Aqsa boleh, Boleh. tergantung izin. Tergantung izin. Tapi ya. biasanya rata-rata 3 hari. Tuh, ya. 3 hari rata-rata. Cuman Harus dipasin di Jumatnya. Iya. Cuman ada takdirnya juga. Iya. Belum tentu kita bisa masuk ke Palestina. Nah, itu dia Ada tuh. yang bisa masuk, ada yang enggak. Nah. Kadang. Ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. bisa semua. Kalau Insyaallah. bisa semua kan enak tuh kita. Iya. Entah mau kita balik. Kalau mau dibalik lebih bagus lagi sebenarnya, kita selesaikan Aqsa dulu dulu. Jordan dan Iya. Aqsa, karena Iya. arahnya jalannya kan dari Iya. sana kan. Ke perang pertama kaum muslimin melawan Romawi di Mu'tah. Iya. Itu masih ada nabi tuh hidup di Iya. zaman itu. Langsung ke Yarmouk. Waduh, di mana titik awal umat Islam mampu untuk membuka Romawi. Ya, baru setelah itu ini dari Aqsa nih, Aqsa baru ke situ, baru setelah itu pindah ke Turki. Wede. Wah, mas. Nah itu kalau di set ada bacaan wajib dulu. Betul. Biar jamaahnya udah baca. Setuju. Nah, kalau gitu dibahas di majelis kopi. Majelis kopi dulu. Jadi sebelum ke hari H, majelis selesaikan kopi dulu. Rutin. Rutenya apa? Perang Yarmouk. Perang Yarmouk. Perang ini. Oh, itu dipelajari Dipelajarin satu-satu. semua satu-satu. Wah, Begitu mantap. di sana tinggal ujian. Oh ini. Ujian. Boleh. Nggak boleh multiple choice. Harus essay ujian. Jadi datang ke sana bukan cuma kebanyakan orang Indonesia ini, mohon maaf nih, foto-foto aja. Foto-foto sama belanja. Benar, Ustaz. Foto-foto Kan belanja. begitu kita itu tahu gitu kan, ini kita titik perangi. Mu'tah, ini titik Yarmouk, ini Yarmouk. titik wah langsung. Iya. sejarahnya. Tapi sejarahnya kurang ya. Iya. Sejarahnya kurang. Kita kan bekalin dulu. Kita bekalin sejarah dulu. Tapi memang kalaupun kita pergi, memang udah yang kayak Ustaz tadi itu enak tuh, Ustaz. Jadi Ada. udah ada kemana gitu. Udah kemana ada gitu. bikin silabusnya rutenya, dulu. tiap rute Iya. dipelajari dulu, sudah Iya, dibahas betul. sehingga sana Ini mulai keren banget. remedial sana. Kayak kemarin anak kan nggak tahu. Diajak ke Nah, ini pusat. pengalaman. Wajib Ya. diulang, wajib diulang. Apaan nih? Ini apaan? Kalau Bukan, udara bukan. dulu. Bukan. Jadi bursa. Pas bursa di sana ada ini, sana ada ini. Semua tempat beli ini, tempat beli ini. Loh, Ana berlepas diri. Berlepas diri. Tapi ke Istanbul. Keliling Istanbul. Iya, sama aja. Sama aja. Betul. Mbak, saya bukan ini banyak pengalaman. Datang ke bursa ini emang apaan sih Ustaz? Nah, itu dia. Bahkan Karena ini bukan cerita belanjanya nih. Cerita udah datang ke masjid contohnya. Ada Yesil Chami, ada Masjid Hijau, apa sih? Dia masih nggak tahu ini apa ya. Nggak tahu. Nah, Iya. itu Mas. Iya. Rugi. Rugi. orang di sana anak dibeli apa? Turkish Delight malah. Iya. Terkenal kan di bursa, benar? Iya. Benar kan? Turkish Delight. Wah, Turkish Delight enggak lah.
karena Ya, berlepas diri. tempatnya. Tapi kelilingnya di Istanbul. Makanya kalau kita mau bangsa besar. Munira. Saya hafal. Kalau kita mau Iya. bangsa besar harus tahu peradaban, sejarahnya karena sejarah itu berulang. Betul. Kedepannya ini jadi modal kita mempelajari Islam di Indonesia. Di Indonesia. Cerita Wali Songo ini kan banyak kan kliniknya. Iya. Nah, coba kalau kita eksplor seperti ini, Kupas sejarahnya yang- Iya, kita kupas. Bagaimana sejarahnya Wali Songo bisa mengislamkan orang Hindu se-Jawa? Betul. Kalau di Indonesia kan kita bisa ambil weekend. Mm-mm. Misalkan kita langsung ke Ternate Tidore. Oke, kita berangkat ke sana. Ternate Oh. Tidore. Dus ini. Raja Ampat itu kan kiriman Iya. dari Kesultanan Tidore apa Ternate? Tidore kan? Tidore. Nah, Raja Ampat itu 4 raja Muslim. Iya, Raja Muslim. Harus paham itu. Iya. Gitu kan. Makanya ada namanya Salawati itu dari salawat. Salawat. Terus yang apa yang Kapur Barus itu mana tuh, dari mana tuh? Barus. Medan. Medan. Iya. Medan. Jadi kan kita datang ke sana, nah tapi untuk memberikan semangat sendiri gitu. Iya, kan. iya. Itu keren banget itu, keren. Berarti kopi ini kajian Nuansa Peradaban fokus di sejarah-sejarah Islam. Betul. Sejarah Islam menyeluruh ya, dari Menyeluruh. pusatnya di Madinah sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia. Nah, harapannya membangun masyarakat Indonesia yang melek sejarah, terus dia belajar dari sejarah dan bisa menjadi model peradaban. Masa Gitu, depan. Masa depan. Kayak Kesultanan Utsmani itu bangkit karena tahu sejarahnya leluhurnya. Iya. Alparslan itu. Betul. Jadi dibangkitkan lagi. Iya. Nah, sekarang Turki membangkitkan lagi zamannya Kesultanan Utsmani dulu Iya. sehingga bangsanya jadi maju, punya narasi yang sama. Iya. Jadi Iya, narasinya sama. narasinya sama. Kita berbangga karena kita punya sejarah. punya sejarah. Beda dengan negeri yang katanya sekarang jadi adidaya, cuman dia nggak punya sejarah. Amerika nggak punya peradaban, Iya. nggak ada sejarahnya. Akhirnya dia bikin sejarah sendiri, Sendiri. ulep, Bikin film-film Superman. sendiri. Batman. Khayalan-khayalan. Peradaban Marvel. Ya apa deh? Yang kita nonton juga. Nah, itu kan begitu. Kan kalau kayak tadi bicara Indonesia ya, kan Indonesia ada kerajaan, ada kesultanan gitu kan. Nah, kenapa kalau memang dominannya dulu kita masuk dari Kesultanan Utsman gitu ya? Kenapa Utsmani. kayak di Jawa lebih ke bentuknya kerajaan, sedangkan kayak di di luar Jawa banyak kesultanan, mungkin Sebenarnya Jawa, sih sama, Jogja ya. sama juga sultan. Sama. Jadi sultan kalau dia itu sudah afiliasi ke Islam, biasanya sih sultan. Sultan. Ya. Iya. Kesultanan rata-rata. Kan namanya Sultan Demak, Sultan Demak, Pajang, Sultan Pajang, sebelum terus Mataram. Sri Sultan Hamengkubuwono. Iya. Nah, Kerajaan makanya itu sultan. bawaan dari sebelumnya Hindu itu mungkin. Iya, Nah, kalau sebenarnya kerajaan- sih sistemnya sama ya, kerajaan kesultanan, cuman nama aja. Hmm. Jadi untuk membedakan ya karena sebelum Islam masuk itu rata-rata orang makainya nama raja ya, Prabu apa segala Iya. macam. Nah ini disatukan di apa namanya dibikin seragam gitu ya, sultan. Karena memang dalam sistem Islam begitu, ada khalifah itu yang pegang kendali utama. Di bawah khalifah ini ada sultan. Gitu. Jadi bukan berarti nanti kalau khalifah itu yang lain tidak boleh, kan sekarang bahasa begitu kan. Iya. Tapi kalau ada khalifah berarti yang lain tidak boleh, ada negara. Enggak, fakta bukan begitu. Ada khalifah tapi ada sultan. Nah, sultan ini yang apa berkuasa atas daerahnya untuk bisa, contoh kalau kita kayak presiden apa segala ada macam. gubernur-gubernur, Iya. koordinasi. Bahkan mungkin lebih di atas gubernur. Iya. Jadi dia kayak presiden lah kita. Presiden. Cuman presiden ini ada pemimpin Menginduk. lagi. Iya. Menginduk Supaya hukumnya, satu satu suara. suara. semua. Gitu. Sebagaimana umat Katolik kan nginduk ke Vatikan semua orang Iya, Katolik. gitu. Kan kekhalifahan Iya. kekhalifahan Katolik juga mereka. Sama. Sebenarnya ya. Iya. Nah, kita Khilafah Katolik. iya, khilafah juga ya. Iya, khilafah Vatikan. Gara-gara gitu. Iya. Ya coba kayak kunjungin Nggak kunjungin ke sana kayak. Kalau Vatikan nggak dilarang, kalau khilafah Islam dilarang. Ya siapa tahu kita termasuk bahagian yang merealisasikan itu kan. Iya, Ketika insya Nabi Allah. tanya mana yang lebih dulu ditaklukkan, Konstantin atau Rom, ya. Iya. Maka Nabi bilang kerajaannya Heraklius dulu. Heraklius. Tapi bukan berarti nanti Roma tidak ditaklukkan, ya kan? Ditaklukkan. Ditaklukkan. Walaupun mungkin penaklukannya bukan dengan perang, mungkin menaklukkannya dengan majelis kopi begitu. Majelis Ya. Insya Allah. Gitu kan. Insya Allah. Baik, Ustaz. Ya, Aduh.
Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Insyaallah. Berarti kita rutin ini majelis kopi nih ya. Insya Iya Allah. dong, iya dong. Insya Allah Ustaz, masih panjang Ustaz. Oke, kalau gitu ya. Ya. Ya, Ustaz. mudah-mudahan Syukur Ustaz. kita lanjut di pertemuan berikutnya. Iya iya Ya, Ustaz. Ustaz. Kalau bisa sudah ada silabus. Nah, Insya Allah Ustaz. Justru gini Pas Ustaz. ini kopi habis. Wah, Pak Martam deh. kedua ini Ustaz. Foto. Belum foto. Oke. Foto dulu. Ini tadi ngaji benar. Apa nanti? Ini gaji beneran. Lucu masuk kan. Dan Dan di YouTube kan juga gini. masuk fotonya. Lucu. Nah, jadi yang emang kita berlima tapi yang bisa nikmatin banyak. Betul. Ini yang paling ini yang coba kita create Ya, gitu. jadi nggak semua datang. Jompi kan bagian ini dia. Jadi jangan lupa like and Share. subscribe, like, Bunyikan apa tuh? lonceng.